saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Sebenarnya sebelum kita jelaskan kurikulum, kenapa sih kurikulum itu penting? Menurut Besdan 2010, setiap guru harus memiliki kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Jadi kalau guru gagal dalam mengembangkan kurikulum, maka dapat diartikan guru gagal dalam kerjanya. Kenapa seperti itu? Ibaratnya kurikulum itu kalau misal itu bukan blueprint ya. Ketika kita analogikan dengan seorang yang ingin membangun rumah, itu kan harus ada gambar dulu. Nah, gambar seperti apa yang harus dia buat, ukurannya, skalanya, bahannya, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan, tanah, semuanya. Sama halnya dengan guru, kalau misalnya dia mau ngajar, dia kan harus punya blueprintnya dulu. Dia tuh mau ngajar apa, siapa yang diajar, kebutuhannya apa, gitu ya. Jadi itu penting sekali memahami bagaimana mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang diajarkan itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebutuhan anak, gitu ya. Nah, itu penting sekali. Kenapa kita harus memahami kurikulum. Jadi kalau bagi masyarakat nih, kurikulum itu merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak. Kenapa? Jadi kalau ngomongin kurikulum pasti kan ngomongin tujuan, ngomongin metodenya, ngomongin bahannya, ngomongin evaluasinya. Nah, semua itu yang akan diberikan oleh guru kepada anak. Jadi sekarang itu kan orang-orang sudah mulai, orang tua dan masyarakat sudah mulai paham gitu ya, pintar tentang apa sih kurikulum itu, sehingga banyak sekolah yang ketika tahun ajaran baru itu datangi orang tuanya, dan orang tuanya tuh bertanya gitu ya, emang ini kurikulumnya apa sih bu, emang nanti anak bisa apa sih bu, gitu ya, emang nanti anak belajar gimana. Itu kan sebenarnya masyarakat, dalam hal ini orang tua, bertanya tentang kurikulum. Nah, kalau kita sebagai guru atau pihak sekolah tidak paham apa itu kurikulum dan bagaimana perencanaannya, penerapannya, mengembangkannya, itu bahaya sekali gitu ya. Oke, jadi selain itu di sini jadi kurikulum itu harus memberikan petunjuk dalam proses pembelajaran dalam kelas, dan apa yang terjadi dalam kelas merupakan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kurikulum. Jadi proses pembelajaran dan penyempurnaan kurikulum itu merupakan satu hal lingkaran besar yang bergerak secara terus-menerus dan tanpa ujung. Artinya dia terus melakukan refleksi, perbaikan, itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi. Nanti itu akan lebih detail kita bicarakan dalam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sekarang apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi kalau bicara komponen, apa sih komponennya? Ada tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara. Ini ya, kita perhatikan definisi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oke ya, ini definisi ini harus benar-benar dikuasai oleh guru-guru gitu ya. Oke, dimensi kurikulum di sini ada tujuan, tadi kan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan, cara, dan pengaturan. Dalam bentuk realnya itu tujuannya apa sih? Kompetensi. Isi dan bahan apa itu? Isi dan bahan itu apa sih? Materi. Cara itu proses. Pengaturan itu misalnya penilaian dan evaluasi, gitu ya. Ini disebut juga dengan komponen kurikulum. Oke. Jadi kurikulum itu ada core atau utama, atau yang terlihat, atau yang tersurat ya, atau ada hidden. Jadi kalau yang inti itu atau core itu harus direncanakan secara terstruktur. Kapan? Ya kalau kita bicara
silabus kapan itu direncanakan? Itu biasanya di awal tahun pembelajaran. Jadi kurikulum itu benar-benar direncanakan dalam setahun ini apa yang akan diajarkan pada anak, tujuannya apa, bahannya apa, isinya apa, evaluasinya bagaimana. Nah itu yang benar-benar terlihat atau menjadi inti dan tersurat atau tertulis gitu ya. Tapi dalam kurikulum juga ada kurikulum hidden atau tersembunyi, tidak dijalankan secara terstruktur, tapi itu sebenarnya ingin dikuasai oleh anak. Misalnya gini, ketika guru meminta anak untuk misalnya tampil di dalam kelas, tampil di depan kelas gitu ya, untuk membacakan hasil pekerjaannya. Mungkin kalau dalam konteks dia tampil dalam kelas untuk membacakan hasil karangannya, misalnya itu terkait dengan bahasa misalnya. Tapi hiddennya itu adalah keberanian anak untuk tampil di muka umum gitu ya. Jadi secara inti anak bisa mengekspresikan pengalamannya ketika berlibur misalnya di depan kelas. Itu secara terstrukturnya, intinya atau tersuratnya. Tapi secara hiddennya itu sebenarnya kompetensi apa lagi yang ingin didorong oleh guru atau dibangun oleh guru adalah kemampuan untuk berani tampil di muka umum misalnya, seperti itu. Oke, itu saja pengantar mengenai kurikulum. Nanti kita akan bahas juga tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.